Polisi AK pasti akan tahu ya, akan ada tanggal pulangnya. Kalau yang kayak saya mau Bang Sinaga, kita senasib gitu kan. Kapan pulangnya juga kita nunggu keajaiban Tuhan gitu loh. Jadi tapi kok saya nggak lihat ada titik terang gitu dari Tuhan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Kelvin. Udah lama banget kayaknya saya nggak pernah kesaksian. Jadi buat teman-teman udah pada tahu lah saya. Vonis saya hukuman mati di sini. Saya udah jalan cukup panjang, 7 tahun ini 7 tahun. Sebenarnya ini bukan kesaksian tentang sesuatu yang saya dapatkan atau tentang kebaikan Tuhan, tapi saya tahu Tuhan tetap baik. Saya tahu Tuhan tetap baik, walaupun kesaksian saya ini bukan tentang kebaikan Tuhan, tapi jadi mungkin bisa dibilang beberapa minggu ini nggak tahu, saya ngerasa kayak kemarin saya sempat ini, mungkin kemarin yang ikut misa kemarin tahu ada bacaannya itu kan tentang 2 orang yang ke Emmaus yang di jalannya kan ketemu Tuhan. Ternyata saya saya ngerasa sedikit tertampar. Saya juga merasa ternyata selama beberapa minggu ini saya ngerasanya kayak Tuhan, bukan bilang Tuhan nggak ada, tapi kayak saya nggak ngerasain Tuhan. Ternyata bukan saya yang nggak ngerasain Tuhan, tapi saya yang lagi jalan kabur dari Tuhan gitu. Kayak saya terlihat saya masih tetap coba berdoa, tapi rasanya tapi kosong. Kayak mungkin itu dibilang orang tawar hati ya, bener-bener udah kayaknya gersang banget gitu rasanya, kayak ya doa aja, melayani musik, tapi enggak ngerasain Tuhan gitu. Ternyata bukan Tuhan yang ngejauh, enggak, sayanya yang ngejauh, sayanya yang mungkin karena bisa dibilang beberapa minggu terakhir ini saya bergumul, saya agak bisa dibilang kecewa sama Tuhan. Harusnya nggak boleh, tapi ya manusiawi gitu, karena kadang-kadang kita rasanya kan kayak Tuhan saya udah begini, tapi kok kayaknya nggak ada apa-apa ya gitu, kayak nggak ada yang terjadi gitu loh. Kalau mungkin teman-teman yang polisi AK pasti akan tahu ya, akan ada tanggal pulangnya. Kalau yang kayak saya mau Bang Sinaga, kita senasib gitu kan. Kapan pulangnya juga kita nunggu keajaiban Tuhan gitu loh. Jadi tapi kok saya nggak lihat ada titik terang gitu dari Tuhan. Dan kemarin mungkin ya bisa dibilang titik baliknya kemarin ketika itu saya dapat satu bacaan itu cukup menarik banget, bukan menarik lagi, itu yang sama, tapi ini versinya seperti ini. Kalau di Alkitab mungkin terlihatnya kayaknya agak keras ketika Tuhan Yesus menampakkan diri ke yang 2 orang murid yang jalan ke Emmaus itu. Ketika dia bertanya kayak emang orang nggak tahu kejadian terjadi di Yerusalem gitu. Tuhan Yesus langsung katakan cukup keras loh, hai kamu orang bodoh dan lambat hati. Mungkin kalau kita baca kita langsung kok kasar sekali gitu kan, Tuhan langsung bisa ngebodoh-bodohin orang. Tapi yang saya dapat bacanya gini, ketika kita nggak cuma saya, kita semua, ketika kita jalan ke Emmausnya kita masing-masing, kita pasti punya Emmausnya masing-masing, pelarian kita masing-masing lah. Ketika kita bisa dibilang kita lagi hancur hati sama Tuhan, kita lagi kecewa sama Tuhan, kita lagi marah sama Tuhan, pasti kita punya Emmausnya masing-masing. Pasti kita ada tempat pelarian di mana kita akan mencari zona nyaman, di mana kita mencoba menenangkan hati, ataupun kita kayak udah mau tinggalin aja deh. Dan kata-katanya cukup bagus ketika kita sedang menuju Emmausnya kita masing-masing, atau kita sedang kabur ke Emmausnya kita masing-masing. Ternyata Tuhan itu tidak marah. Tuhan itu berjalan sama kita, dan Tuhan gak ninggalin, cuma Tuhan mau nunggu sampai kita mau berhenti. Kapan kita mau berhenti dan kita mau dengerin Tuhan. Kalau kita gak berusaha berhenti dan dengerin Tuhan, percayalah ya kita akan sampai di Emmaus kita dan kita jatuh lagi. Kita pasti jatuh lagi. Dan Emmaus itu pasti tempat di mana kita jatuh, di mana kita merasa menyenangkan diri sendiri, bukan lagi menyenangkan Tuhan. Dan beruntungnya saya
saya coba dengerin Tuhan, ternyata pesan Tuhan sebenarnya simpel. Ketika saya bilang, Tuhan udah ngerasain gimana gak enaknya ditinggalin sama orang ketika Tuhan di kayu salib. Makanya Tuhan berkata, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan tahu rasanya gak enak ditinggalin. Kenapa? Tuhan tahu ketika Tuhan bisa ikut serta dalam penderitaan kita di dunia. Kok Tuhan gak serta-merta menyelamatkan, menyelamatkan saya, menyelamatkan orang-orang yang dengan hukuman yang tinggi-tinggi loh Tuhan, kami butuh keajaiban gitu. Dan yang saya dengar, Tuhan bagi segampang itu untuk gua ini pulangin lu nih, tinggal pulang, mau minggu depan pulang juga bisa. Cuma tuh lu lihat di sini selama ini lu di provide nggak sama gua gitu. Kayak Tuhan mau ngomong gitu, selama ini lu di gua provide kan, lu nggak kekurangan kan, lu nggak ngerasain hal-hal yang sorry itu saya beberapa nggak semua orang bisa menikmati apa yang dinikmati selama di dalam. Nggak semua orang bisa menikmati itu. Jadi lu gua provide ya udah, gua mau bentuk karakter lu, gua mau lu ikut bener-bener taat sepenuhnya, surrender, nggak lagi ngotot gitu. Itu yang saya akhirnya belajar dengar, ternyata itu. Dan satu pujian yang mau saya bawain ini, hati yang hancur. Ternyata ketika kita bawa Tuhan, Tuhan berkenan, Tuhan terima, dan Tuhan yang akan ngerapiin lagi. Ketika kita memang hancur hati, kita datang ke Tuhan, Tuhan yang akan rangkul, Tuhan yang susun lagi kok satu-satu, Tuhan yang benerin, Tuhan yang rapiin. Yang penting surrender sama Tuhan sepenuhnya itu yang susah. Tapi susah bukan berarti mustahil kan. Itu aja, mudah-mudahan jadi berkat, teman-teman bisa dikuatkan, dan satu pujian mudah-mudahan jadi berkat.